Oke, kita lihat ya. Seorang perempuan berusia 26 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gatal, perih di bibir, kemaluan. Pasien juga mengeluhkan keluar cairan dari vagina. Pada pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Inspeksi genitalia eksterna tampak eritem dan edema pada labia mayornya dan minornya. Pada inspeksi vagina ada banyak sekret putih dan bergumpal. Dan pada pemeriksaan KOH didapatkan gambaran pseudohifa, blastospora, dan yeast. Ya, jadi ini udah khas sekali ya dari siapa tadi? Dari si Candida. Ya, maka jawaban kita apa? Candidiasis pulpovaginalis. Oke, jadi ini udah khas ya. Nah, kalau misalnya tadi ada keputihan, ya kan ya. Kemudian nanti kita bisa pikirkan 3. Ya, kita bisa pikirkan 3 apa aja. Yang pertama adalah trichomoniasis. Yang kedua adalah bakterial vaginosis. Kemudian yang ketiga adalah candidiasis vaginalis. Ya, itu dia. Nah, key point aja kita mainkan langsung ya. Kalau dia trichomoniasis, dia nanti cerita sekretnya kuning. Ya, kuning kehijauan. Kemudian nanti dia akan bilang apa? Strawberry cervix. Ya, strawberry cervix. Kemudian kalau dia bakterial vaginosis, biasanya nanti sekretnya keabuan. Oke, kemudian nanti dia biasanya ada clue cell positif. Ya, clue cell itu jadi nanti ini epitel vaginanya nanti dikelilingi sama si bakterinya. Nah, itu clue cell. Jadi pernah aku dapat soal, dia nggak dibilangnya clue cell, tapi dibilangnya epitel yang dikelilingi oleh bakteri. Oke, kita berarti udah tahu itu adalah si clue cell. Ya, kemudian kalau dia candidiasis vaginalis, nanti key point-nya apa? Sekretnya itu biasanya putih bergumpal. Ya, putih bergumpal. Kemudian nanti dia ada cerita gatal. Kemudian nanti ada cerita dimanapun kandidanya pasti dia pseudohifa, ya, blastospora dengan yeast, gitu ya. Ya, maka jawaban kita adalah yang candidiasis vaginalis atau karena dia mengenai vulva maka candidiasis vulvovaginalis. Oke, kan mengenai vulva kan ya, labia mayor. Oke, kalau ini dia enggak, kalau dia tinea corporis enggak, tadi udah aku jelasin. Kalau dia dermatitis seborrheic jauh. Kalau dia sifilis dia cerita apa? Sifilis nanti dia cerita ulkus durum ya. Ulkus durum itu adalah ulkus yang bersih, kemudian dia tidak nyeri, kemudian dia soliter. Itu dia. Untuk sifilis. Oke, ini dia untuk dede-dedenya. Kalau misalnya dapat keputihan, langsung pikirkan 3 yang ini. Soal nomor 32. Oke, diagnosis pada pasien ini. Ya, diagnosis pada pasien ini. Oke, nah, seorang pria berusia 54 tahun melakukan kontrol rutin karena dalam pengobatan OAT. Oke, dia lagi TB nih berarti ya. Kemudian kita lihat pada pemeriksaan didapatkan BTA-nya positif. Masih positif, sehingga dokter menyarankan uji resistensi. Nah, ternyata kalau kita diuji resistensi, Mycobacterium tuberculosisnya tuh resisten terhadap isoniazid dan pyrazinamid. Oke, isoniazid dan pyrazinamid. Jadi, ini masalah terminologi ya. Terminologi dari resisten obat TB. Yuk, kalau misalnya dia monoresisten, dia resisten apa? 1 obat saja. Oke, kalau misalnya dia multi drug resisten atau MDR, dia nanti akan resisten terhadap siapa? Terhadap isoniazid dan terhadap rifampicin. Isoniazid dan terhadap rifampicin secara bersamaan, ya. Nah, kemudian kalau dia XDR, nah nanti dia akan cerita resisten terhadap obat golongan fluoroquinolone. Ya, dan minimal 1 dari obat injeksi lini kedua.
Jadi intinya dia ada resisten terhadap lini kedua lah. Udah itu pada intinya ya. Kalau dia resisten rifampisin, dia cuman rifampisin aja. Nah, resisten rifampisin saja. Ya. Nah, kemudian kalau dia poliresisten, nanti dia apa? Dia ada cerita di atas satu obat ya. Tapi selain isoniazid dan rifampisin secara bersamaan. Ya, jadi kalau udah ada isoniazid dan rifampisin sama-sama dia bareng-bareng, jawabannya MDR. Tapi kalau dia ada isoniazid tapi nggak ada nih pasangannya rifampisin, maka jawabannya adalah si poliresisten. Jawabannya adalah bola. Ya, tadi mungkin salah ya kuncinya ya. Nah, ini dia ya. Di soal dia isoniazid dan pirazinamid, jadi dia pakai yang poliresisten. Oke, nomor 33 ya. Tes ini dilakukan dengan cara memberikan seorang anak berusia 3 tahun dibawa dengan keluhan batuk tidak kunjung sembuh sejak 3 minggu. Oke, berat badan anak juga tidak naik sejak 3 bulan. Udah batuk lebih dari seberang 3 minggu, berat badan nggak naik. Anak tinggal dengan orang tuanya juga memiliki keluhan batuk yang lama. Oke, berarti ada kontak ya dengan orang yang batuk yang lama. Kemudian dokter memutuskan untuk tes mantuk. Oke, dokter untuk memutuskan mantuk tes. Maka ini kita sepakati TB anak ya. Karena dia sudah ada batuk di atas 3 minggu, sudah ada riwayat kontak ya. Udah ada riwayat kontak dengan ada gejala aja dia sudah bisa kita bilang dia TB ya. Ada riwayat kontak dan gejala. Itu cara cepatnya. Sebenarnya lebih kompleks lagi kan nanti skor TB. Nah, TB anak pemeriksaan penunjangnya apa? Pakai mantuk tes. Nah, masalahnya soalnya sebenarnya kita udah tahu nih pakai mantuk tes. Tapi mantuk tes itu apa? Ya kan? Kalau mantuk tes ini itu adalah PPD ya. Protein yang dimurnikan. Nah, atau yang kita bilang dengan tuberkulin. Oke. 0,1 cc intrakutan. Nah, kalau misalnya untuk vaksinnya itu adalah BCG. Vaksin BCG ini isinya bukan protein yang dimurnikan, tapi kuman Mycobacterium bovis yang dilemahkan. Nah, dia kalau vaksin BCG dia berapa? 0,05 cc intrakutan. Nah, makanya kalau dia TB pada anak, pemeriksaan penunjang mantuk tes. Kalau dibilangnya untuk pencegahan baru vaksin. Nah, kita lihat BCG bisa kita drop ya. Nah, tuberkulin 0,1 cc, 0,1 cc. Sudut penyuntikan 10 derajat dengan 45. Balik lagi nih ke skilab. Kalau misalnya dia 30 sampai 45 kan ya subkutis. Ya. Kalau dia 90 derajat dia intramuskular. Ya kan? Kalau misalnya dia 10 derajat dia punyanya siapa? Punyanya intrakutan. Jadi kita harus mikir lagi nih, ya kan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang cantik. Oke, jawabannya yang cantik. Maaf ya kalau misalnya ada salah input, jadi jawabannya cantik. Jadi itu alasannya ya, karena intrakutan. Oke, nah kemudian kita lihat nomor 34. Oke, gambaran radiologi yang paling sesuai dengan keluhan pasien, ya. Seorang pria berusia 50 tahun datang dengan keluhan batuk berdahak. Nah, 1 bulan. Habis itu riwayat infeksi paru berulang. Pada pemeriksaan didapatkan bronki basah kasar, kedua lapangan paru. Pemeriksaan dahak didapatkan adanya sputum 3 lapis. Oke, isinya buih, saliva, dan pus. Nah, kalau misalnya ada kata-kata kuncinya adalah batuk, kemudian ada sputum 3 lapis, ada kata-kata honeycomb. Ya, honeycomb. Ya, tahu. Honeycomb appearance, oke? Honeycomb appearance ini kita bilang dengan apa? Diagnosanya langsung bronkiektasis. Jadi gambaran honeycomb itu gimana ya, Kak ya? Gambaran honeycomb ini gini, kayak sarang lebah dia, ya. Atau multiple cavity. Nah, nih ya. Tuh gambaran honeycomb appearance. Nah, jadi ini jawabannya honeycomb appearance ya, karena dia bronkiektasis. Jadi sputum 3 lapis itu khas punyanya si bronkiektasis. Nah, maka jawabannya apa?
Jawabannya adalah yang ayam. Nah, kalau Elis Damosio itu apa? Mentang-mentang pemeriksaan dari bronkiektasis, jadi jawabannya Elis gitu. Enggak ya. Elis Damosio itu adalah hasil perkusi. Ya, hasil perkusi dari efusi pleura. Jadi nanti efusi pleura kan nanti ada yang bagian redup kan ya, ada bagian yang redup di bawah, kemudian ada bagian yang sonor. Nah, nanti perbedaan hasil perkusinya ini yang kita bilang dengan Elis Damosio gitu ya. Hasil perkusi dari efusi pleura. Benar nggak bronkiektasis itu pemeriksaannya Elis untuk membedakan dahaknya 3 lapis? Benar, tapi bukan itu gitu. Ya bukan itu yang dimaksud dari soal. Nah, kemudian airflow level. Oke, airflow level ini punyanya siapa? Kalau airflow level in cavity itu nanti punyanya si abses paru ya. Abses paru, lung abses. Kemudian kalau dia bad wing appearance, dia punyanya siapa? Punyanya udem paru. Kalau dia hiperlucent avascular, dia punyanya siapa? Dia punyanya PPOK. Ya, jadi PPOK. Kalau misalnya kalau di sini aku nggak ada gambarnya ya. Nah, jadi kalau airflow level tuh dia gini nih. Nanti ada batasan udara, air, and fluid. Nah, ada batasan air dan udara in cavity itu punyanya abscess ya. Kemudian kalau dia bad wing itu dia nanti corakan vaskularnya itu yang di bagian hilus dia tuh mekar ya. Nah, jadi nanti gambarannya kayak sayap kelelawar katanya. Ya. Kadang-kadang ada mau dibilangnya butterfly atau bad wing. Pokoknya intinya kita tahu lah ya. Kalau dia hiperlucent nanti parunya nanti diafragmanya datar, terus itu dia selaganya melebar, ininya lebih hitam. Lebih hitam. Oke, maka jawaban nomor 34 adalah ayam. Nomor 35. Mekanisme yang mendasari keluhan pasien di atas adalah seorang wanita berusia 36 tahun datang dengan keluhan sesak napas yang memberat. Oke, sesak napas yang memberat sejak 3 hari. Sebelumnya pasien sempat mengeluhkan nyeri dada kanan nih bila menarik nafas atau batuk. Oke, ada sesak nafas, kemudian dia ada nyeri dada ketika bernafas dan menarik nafas dan batuk ya. Keluhan sesak berkurang jika miring ke kanan dan bertambah berat jika miring ke kiri. Oke, berarti ada deviasi ya kira-kira. Kalau dia ke satu arah dia makin enak gitu ya. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan perkusi redup pada hemitoraks kanan. Oke, kalau misalnya ada sesak nafas, kemudian dia ada cerita perkusinya redup, ya. Nah, ini bisa pikirkan ke siapa? Bisa pikirkan ke 2. Biasanya di UKM PPD ada hematotoraks, ada efusi pleura. Simple aja bedainnya. Gimana? Nah, kalau hematotoraks biasanya dia cerita trauma. Jadi akumulasi darah di rongga pleura. Kalau dia efusi biasanya cerita infeksi. Infeksi paru ya, baik itu dia infeksi TB atau apalah segala macam. Nah, maka ini diagnosanya apa? Karena dia bukan kecelakaan, ya kan? Maka tidak mungkin hematotoraks. Nah, nggak mungkin hematotoraks. Kemudian ini jawabannya adalah si efusi pleura ya diagnosanya. Nah, kalau di efusi pleura, ini aku gambarin di sini. Ini adalah si paru. Oke, kemudian ini adalah si pleuranya. Ini pleura parietal yang lengket ke dinding dada. Kemudian ini nanti ada yang lengket ke paru. Ini nanti ada pleura visceral. Nah, di antara orang ini 2 ada cairan, ada rongga namanya cavum pleura. Nah, di cavum pleura ini normalnya sebenarnya ada cairan, cuman sedikit sekali ya, sekitar berapa 10 cc, dikit kali. Nah, tapi kalau misalnya dia udah ada cairannya numpuk lebih banyak dari itu, ya maka kita bilang dengan apa? Dengan efusi pleura. Nah, cairan bersifat apa? Bersifat mendap, makanya dia nanti perkusinya akan redup. Perkusinya akan redup. Kemudian kita lihat ya, ini dia, maka jawabannya adalah ayam. Oke, kalau terdapat massa atau keganasan pada lapangan paru kanan, enggak ya, biasanya ini apa? Cerita CA paru. Nah, kalau dia CA paru,
dia pasti cerita apa? Ingat yang aku bilang, kalau disolokan PPD, dia akan cerita ada penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, ya cerita keganasan. Terus itu nanti apa? Nanti ada massa ya, gambaran massa atau konsolidasi. Nah, pada bagian lapangan parunya. Oke. Kemudian kolapsnya paru kanan akibat gas besar di ruang pleura. Nah, ini namanya tension. Tension pneumothoraks. Ya. Kemudian kalau dia peradangan parenkim paru kanan, ini bisa TB ataupun pneumonia ya. Kalau dia TB biasanya dia nanti infiltratnya di mana? Di apex. Kalau dia pneumonia biasanya infiltratnya di bagian basal. Oke. Nah, kolapsnya alveoli akibat obstruksi mucoid plaque. Nah, ini bisa sebenarnya bukan alveoli sih, bronchiolus ya. Bisa bronkiolitis ini. Oke, maka jawaban kita adalah ayam, ya. Nah, nomor 36. Oh, sorry. Nomor 35. Tadi kan dia efusi pleura. Ada cairan di kakung pleura ya. Jadi nanti kalau dia efusi ataupun hematotoraks nanti ada meniscus sign. Ya, ada meniscus sign. Nah, meniscus sign itu gimana? Meniscus sign itu dia gini. Nah, jadi nanti ini parunya ada gambaran cairan. Cairan itu kan kalau di dalam tabung kan dia lengkung kan. Nah, ini yang kita bilang dengan meniscus sign. Oke. Nomor 30. Diagnosis pasien yang paling mungkin adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun datang dengan keluhan sesak napas ya dan nyeri dada kiri. Oke, pasca kecelakaan. Oke, sesak napas pasca kecelakaan. Oke, dada sempat terbentur ke ujung trotoar, ada pemeriksaan didapatkan TD-nya rendah, nadinya tinggi, RR-nya tinggi, suhunya normal. Pada pemeriksaan fisik didapat adanya jejas pada hemitoraks kiri, perkusi redup. Oke, yang aku bilang tadi ya, kalau dia ada sesak dan perkusi redup, sesak kemudian ada perkusi redup, nah kemudian bisa dia kemana? Ke arah hematotoraks kalau dia ada pos kecelakaan. Oke, maka jawabannya adalah si yang cantik. Hematotoraks. Oke, nah karena dia sudah hampir seluruh lapangan paru nih putihnya ya, maka ini kita bilang dengan masif. Biasanya masif itu kalau dalam cc pun dia nanti di atas 1500 cc ya, 1,5 liter. Atau nanti lapangan parunya udah seluruhnya nih opak ya. Kemudian kita lihat kalau dia ada massa atau ada cairan, biasanya itu trakeanya terdorong. Ini dia gambaran trakeanya terdorong. Dibilang trakea terdorong kalau dia deviasinya ke arah yang sehat. Nih, kan ini yang sakit kan ya. Ini yang sehat. Maka dia nanti terdorong tuh, yang sakit dorong ke yang sehat. Oke? Nah, kalau tampon ada jantung itu apa dia? Ada yang namanya trias back. Ya, trias back. Oke. Nah, nanti ada suara jantung menjauh, kemudian nanti ada ada suara jantung menjauh ya, si tampon ada jantung itu nanti. Kemudian nanti kalau dia pleural chest biasanya ada apa? Ada pos kecelakaan juga, tapi ada fraktur iga. Nah, tiga berturut-turut biasanya. Kalau dia pneumotoraks, dia akan cerita pos kecelakaan juga biasanya. Kalau dia tension atau yang open ya. Tapi dia perkusinya gimana? Perkusinya akan hipersonor. Oke, itu dia. Kalau di atelektasis, nah ini dia atelektasis biasanya trakeanya gimana? Trakeanya tertarik. Which is trakea tertarik itu gimana? Kalau misalnya ini dia paru, ya. Nah, ini dia yang sakit, warna putih. Nah, gambaran trakeanya itu akan deviasi ke arah yang sakit. Nah, itu dibilang tertarik. Ini siapa? Ini atelektasis. Ya, itu dia. Ya udah nggak apa-apa loh. Nah, nomor 37, apakah diagnosis pasien ini seorang pria berusia 37 tahun ya datang ke puskesmas rawat inap dengan keluhan sesak napas. Oke, keluhan sesak napas, demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Oke. Keluhan disertai batuk selama 5 hari. Sesak dirasakan sepanjang hari. Riwayat merokok usia 15 tahun.
Oke. Kemudian riwayat keluarga dengan penyakit serupa disangkal. Dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan radiologi dan dapatkan perselubungan pada kedua basal paru. Oke. Jadi ini udah ada apa? Udah ada trias pneumonia. Jadi kata kuncinya adalah demam, sesak, dan batuk. Oke, demam, sesak, dan batuk. Ini kita langsung aja pneumonia. Dan pneumonia biasanya nanti banyak ya sebenarnya demam, sesak, dan batuk. Cuman nanti ada kata kuncinya adalah perselubungan atau infiltrat pada basal paru. Ya, pada basal paru. Nah, perselubungan pada basal paru. Jadi dia tuh ini parunya ya, jadi infiltratnya tuh di bagian bawah dia. Nah, itu dia sih pneumonia ya. Nah, maka jawabannya adalah ayam. Kalau dia mau cerita asma bronkial, nanti dia gimana? Dia sesak, tapi chest X-ray-nya dia normal. Oke. Nah, kalau misalnya dia abses paru, dia bisa juga sesak, bisa juga demam, bisa juga batuk sebenarnya. Tapi nanti dia cerita apa? Dia cerita air fluid level in cavity. Yang tadi aku bilang, ya, in cavity. Kemudian ada TB paru. Kalau dia TB paru benar, dia sebenarnya demam, batuk. Tapi dia ada apa? Infiltratnya di mana? Infiltratnya pada apex. Karena apa? Karena Mycobacterium TB ini sukanya di bagian yang banyak oksigennya. Oksigen yang banyak di mana? Di bagian apex paru. Oke. Kemudian PPOK, nanti gambarannya adalah hiperlusen. Oke. Hiperlusen atau nanti ada hiperinflasi. Ya, hiperinflasi. Kemudian nanti dia akan bilang selaijanya melebar. Ya, kemudian nanti jantungnya pendulum. Oke, jantung pendulum. Jantungnya seperti teardrop katanya, seperti air tetesan embun. Oke. Nah, maka jawaban kita adalah yang pneumonia ya. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 38. Oke ya. Nah, stadium apakah yang sedang dialami pada anak tersebut? Seorang anak berusia 5 tahun datang dibawa ibunya ke IGDRS dengan keluhan batuk berat sejak 2 hari yang lalu. Oke. Menurut ibunya, ketika batuk, anaknya mulai batuk pendek dengan rangkaian batuk 5-15 kali. Jadi kayak batuk Jadi batuknya tuh beranak dia, panjang ya. Kemudian batuknya tuh saking kan panjangnya batuknya, nggak bisa bernapas dia tanpa bernapas. Oke, batuk melengking sampai sampai gitu ya. Ada whoopingnya, ada melengkingnya di akhir. Kak, suaranya nggak ada.
Sebentar ya, iPad-nya mati. Tunggu ya. Kita login lagi. Oke, kembali lagi dengan saya. Masih dengan saya. Sih. Nah, yuk, tadi nih ya, sorry ya, tadi ke ini, anak-anak, kemudian dia ada bilang whooping cough, kemudian ada riwayat imunisasi jelek ya, itu langsung aja masuk ke si pertusis. Oke, langsung masuk ke si pertusis. Nah, kemudian pertusis itu ada stadium-stadiumnya. Oke, nah stadium kataral, paroxysmal, sama convalescence. Jadi aku nyingkatnya itu KPK. Ingat aja pertusis ini orang korupsi, KPK ya, kataral, paroxysmal, convalescence. Di mana kalau dia stadium kataral, maka dia itu kita bilang dengan stadium yang prodromal. Prodromal berarti nanti dia munculnya kayak pilek-pilek, kemudian nanti munculnya demam, oke? Nah, kalau di stadium paroxysmal, nanti dia muncul apa? Yang paling khas pada stadium paroxysmal adalah whooping cough. Jadi batuknya itu, parah-parahnya itu di stadium paroxysmal. Batuk rejannya itu di stadium paroxysmal, oke? Nah, biasanya batuknya, sangkinkan parahnya batuknya, sampai muntah dia. Oke? Nah, kemudian kita lihat, kalau yang stadium convalescence, ini adalah fase yang membaik. Fase membaik ya, di mana nanti gejala sisa. Gejala sisa, oke? Nah, maka jawabannya adalah yang stadium saat ini sedang dialami, lagi batuk-batuknya, berarti stadium yang paroxysmal. Oke, nah kemudian kemarin soal yang TO sebelumnya yang masuk dia stadium yang paling infeksius. Stadium yang paling infeksius itu adalah stadium kataral. Kalau yang dibilangnya infeksius, tapi karena yang dibilangnya adalah stadium stadium batuk-batuknya, maka yang paroxysmal. Kemudian kita lihat ya nomor 39. Apakah terapi yang tepat pada pasien di atas? Seorang anak perempuan berusia 4 tahun datang dibawa ibunya ke IGD nih, ya. Keluhan batuk sejak 1 minggu. Nah, pada saat batuk, anak batuk hingga 10 kali. Oke. Nah, dengan muntah. Ya udahlah, udah tahu lah ini kan udah ada anak-anak batuk, diakhiri muntah. Kadang terdengar suara melengking saat menarik nafas. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadarannya CM, suhunya agak sedikit meninggi, nadinya normal, RR-nya normal, perdarahan subkonjungtiva dijumpai. Oke, berarti ini apa? Ini diagnosanya adalah pertusis. Ya, ini udah jelas ya. Udah jelas yang tadi, udah ada anak-anak, kemudian ada whooping cough, ya. Maka ini adalah si pertusis. Tinggal lagi kita lihat pertusis obatnya apa. Ya. Nah, terapi dari pertusis, ya, itu nanti ada siapa? Ada si golongan makrolide. Oke, golongan makrolide itu nanti ada si eritromisin, ya, eritromisin. Dia nanti eritromisinnya itu sekitar 40 sampai 50 mg per kgbb per hari. Kemudian nanti dia dibagi menjadi 4 dosis. Dibagi jadi 4 dosis ya selama 14 hari. Nah, kemudian nanti ada bisa si claritromisin. Oke. Nah, claritromisin dia itu dosisnya 15 mg per kgbb ya per hari. Nah, terbagi 2 dosis. Ya, tergantung dari ininya juga ya, umurnya. Oke, kemudian kita lihat ya, untuk yang eritromisin, nah biasanya ini yang paling sering keluar. Eritromisin ya. Nah, maka jawaban kita apa? Jawaban kita adalah yang ento. Nomor 40. Lanjut.
Yang terakhir, last one untuk today ya. Apakah diagnosis yang tepat pada kondisi pasien? Seorang laki-laki berusia 50 tahun datang di bawah IGD dengan keluhan sesak nafas. Ada mengi ya. Kemudian batuk berdahak. Keluhan sesak sebenarnya sudah dirasakan 4 tahun. Udah lama nih sesaknya. Namun 3 hari ini sesak bertambah berat, disertai demam dan batuk berdahak. Riwayat penurunan berat badan dan batuk berdarah disangkal. Pasien sudah merokok sejak 25 tahun. Sampai 3 sampai 4 Pak. Kemudian tensinya tinggi, nadinya normal, laju pernapasannya tinggi, kemudian suhunya normal. Pemeriksaan fisik inspeksinya barrel chest nih, dadanya kayak tong. Sela iganya melebar, berarti ada akumulasi udara yang nggak bisa keluar, ya kan? Udem pada kaki tidak dijumpai. Yuk kita buat mind mappingnya. Nah, kalau aku sih buat mind mappingnya itu dari wheezing ya. Wheezing dan ekspirasi memanjang. Oke, di mana kalau dia wheezing dan ekspirasi memanjang, ada beberapa penyakit yang bisa kita bedakan ya. Nah, ada asma, ada PPOK, kemudian ada bronkiolitis, kemudian ada bronkiolitis. Itu aja sih. Nah, yang paling sering keluar di UKM-PPD ya. Nah, tinggal lagi kita lihat kalau asma cerita apa? Hipersensitivitas tipe 1. Nah, maka faktor resikonya adalah atopi. Ya, lewat atopi, kemudian dia biasanya asmanya usianya muda, kemudian dia X-ray-nya nanti dia normal. Kalau dia cerita PPOK, biasanya dia merokok, ya faktor resikonya merokok, kemudian dia usianya biasanya 40 tahun ke atas atau usia tua, kemudian nanti dia X-ray-nya biasanya nanti ada hiperaerasi, ya udaranya terperangkap, kemudian ada sela iga melebar, ya, kemudian ada penurunan corakan bronkofaskular. Ya, jadi perlu sen dianya. Nanti juga ada diafragma mendatar, banyak lah ini pokoknya ya. Diafragma mendatar, kemudian ada jantung pendulum. Oke, nah kemudian kalau dia cerita anak-anak biasanya ya, anak-anak di bawah 2 tahun faktor resikonya. Kemudian nanti dia ada patchy infiltrate. Nah, kita lihat karena di sini dia cerita soalnya adalah adanya wheezing, kemudian dia merokok, serta dia usianya berapa tadi? 50 tahun ya, usia tua yang aku bilang tadi biasa di atas 40, maka jawaban kita ke arah PPOK. Ya. Nah, tapi kita lihat hati-hati PPOK yang dia ada kata-kata sputum bertambah banyak. Ya, bertambah banyak, kemudian dia sesaknya bertambah berat, ya, maka kita dengan PPOK, eksaserbasi akut, bukan lagi PPOK. Kalau orang PPOK ini dia sesak-sesak aja, sesak-sesak biasa, maksudnya sesak-sesak lama. Kalau dia udah ada sputum yang bertambah banyak, sesak, nah langsunglah dia masuk ke PPOK eksaserbasi. PPOK bahasa Inggrisnya itu COPD ya, chronic obstruction. Ini jawabannya adalah bola ya. Kalau COPD aja tidak. Kalau pneumonia dia biasanya apa? Sesak, kemudian dia ada demam, kemudian dia ada batuk dan ada infiltrat pada basal paru, ya basal. Nah, kalau dia gagal jantung, nggak khas ya mau gagal jantung yang gimana. Nanti dia akut ada bad wing, kalau misalnya dia kronis nanti dia kardiomegali. Ya bisa kardiomegali, kalau dia akut nanti dia bisa bad wing. Kemudian kalau dia karsinoma biasanya penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, ya. Kemudian cerita usia tua biasanya tadi aku bilangnya. Usia tua, kemudian ada konsolidasi. Homogen. Jadi dia jelas dia nanti ada bagian putih di parunya. Oke. Nah, kemudian kita lihat ya untuk gambaran PPOK ini dia jadi PPOK itu jantungnya tuh pendulum nih, kayak teardrop katanya. Jadi kayak tetesan, kurus dia jantungnya. Oke. Kemudian nanti diafragmanya datar. Harusnya kan kubah diafragma kita kan gini kan ya. Nah, enggak, ini dia datar. Kemudian nanti dia sela iganya melebar. Ya, sela iganya akan melebar. Kemudian nanti dia warnanya akan lebih gelap. Ya, atau yang kita bilang dengan hiperlosa.
Oke, itu soal untuk pembahasan hari pertama. Mungkin jika